Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua makin mudah, rileks, santai dalam setiap kondisi. Sehingga bisa lebih sadar akan diri kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita. Itu yang akan buat kita bisa punya kesadaran positif sebagai booster untuk mempunyai motivasi yang selalu terjaga, semangat yang selalu ada, kreatif dalam setiap kondisi, dan tentu saja produktif menghasilkan karya-karya yang berguna bagi diri kita sendiri ataupun sekitar kita. Oke sobat, terima kasih sudah nonton video ini, terima kasih sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Kali ini saya ingin sharing sebuah tips, sebuah trik, sebuah cara, metode mudah untuk bisa dapatkan kesadaran. Sobat tentunya tahu kesadaran itu apa. Buat yang ingin mengulang lagi, mengingatkan dirinya kembali, saya ulangi lagi. Supaya saya juga selalu mengingat bahwa kesadaran ini adalah sebuah aplikasi, sebuah fasilitas yang ada di dalam diri kita, yang dengan kesadaran tersebut kita bisa mengendalikan fungsi-fungsi organ yang ada di dalam diri kita. Kalau kita berada pada kesadaran logika, maka kita tentu saja dikendalikan oleh logika kita. Jika kita masuk lebih dalam ke dalam diri kita, maka kita akan bertemu dengan kesadaran jiwa. Dalam kesadaran jiwa, kita akan bisa dikendalikan oleh jiwa. Dan kesadaran jiwa ini lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Sehingga bila kita masuk pada kesadaran jiwa, maka kita akan bisa menyadari fungsi kerja dari logika serta perasaan. Ini akan sangat membantu kita untuk bisa menjaga motivasi kita, menjaga semangat kita dalam hadapi setiap kejadian yang terjadi pada jalannya kehidupan kita. Hal pertama yang selalu saya ingat adalah yang membuat saya menjadi tidak bersemangat, motivasi menurun, itu adalah kerja dari pikiran serta perasaan yang gagal kita sadari. Kita sering sekali diberitahu oleh orang-orang hebat yang ada di luar sana. Ayo lawan pikirannya, lawan perasaannya. Ya benar sekali itu. Itu adalah hal yang benar. Tapi akan menjadi boros energi. Karena bila pikiran itu dilawan, bila perasaan itu dilawan, maka mereka akan melawan balik. Nah, jadi gimana dong? Padahal pikiran serta perasaan itu yang suka mengganggu kita. Kalau saya pribadi, salah satu tipsnya adalah kembali ke dasar. Trik untuk cepat kembali ke dasar adalah setiap pagi di awal hari saya membiasakan diri untuk mensyukuri saya hidup sekarang. Saya diberikan kesempatan untuk hidup sekarang dan saya menyadari bahwa ada Tuhan di dalam diri saya yang menemani saya selalu. Ini adalah dasar bagi saya. Karena dengan cara ini kita akan lebih cepat masuk pada kesadaran yang lebih dalam lagi dibandingkan kesadaran jiwa. Menyadari Tuhan yang ada dalam diri, kemudian mensyukuri adanya Tuhan di dalam diri.
Ini saya lakukan ketika saya sedang bersujud, ketika saya sedang beribadah di awal hari. Kebetulan setiap hari saya bangun itu 12:30 malam, kemudian saya langsung sujud, mandi, kemudian ibadah malam, sholat malam. Bukan di waktu subuh saya lakukan itu, tapi di waktu yang lebih awal lagi. Dan ketika saya sedang berdoa melalui proses sholat, sembahyang, setiap sujud pasti saya bersyukur atas kehadiran Tuhan yang ada dalam diri. Ini membuat saya bisa lebih cepat masuk ke dasar. Karena bagi saya pribadi, dasarnya kita hidup adalah adanya Tuhan. Dan dasar dari kesadaran adalah energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri. Dan triknya untuk bisa membuat kita cepat masuk ke sana, untuk dapatkan kendali kesadaran lagi adalah sujud syukur di awal hari. Sujud syukur, perlama sujudnya, syukuri kehadiran Tuhan yang ada dalam diri. Itu yang pertama. Saya biasakan. Terus yang kedua, kalau dasar itu sudah didapat, biasanya akan muncul energi positif dari dalam diri yang akan membackup fungsi kesadaran kita. Sehingga kita bisa lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa tenang lebih tepatnya. Tidak lagi berada pada kesadaran logika. Nah, dalam kesadaran logika inilah baper, pikiran negatif itu menguasai kita. Dan pikiran negatif, perasaan negatif itu adalah sebuah hasil dari kerja dari pikiran serta perasaan. Dan bila keduanya muncul, pikiran positif atau negatif, perasaan positif atau negatif, itu menandakan bahwa fungsi pikiran serta perasaan kita sehat. Mereka kerja dengan maksimal, optimal. Karena memang begitulah mereka bekerjanya. Dan ketika sudah dapatkan kendali kesadaran lagi, yang saya lakukan adalah memperbanyak rileks dan santai. Rileks saja. Santai, nikmati suasana. Dan supaya lebih cepat dapatkan lagi kendali kesadaran, lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka ketika rileks, bersantai, menikmati suasana, saya atur nafas. Keluar masuknya nafas, saya atur dengan baik. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Biarkan saja apa adanya. Mengalir. Awalnya saya perhatikan nafas. Kemudian setelah itu saya lepaskan saja. Saya biarkan semua yang ada. Baik itu pikiran, perasaan, ataupun suara-suara yang ada di sekitar. Apapun yang saya lihat saya biarkan aja. Apa adanya, tidak saya lawan. Bahkan saya pun tidak menutup mata. Saya lihat semua yang ada. Saya biarkan saja. Ekspektasinya adalah membiarkan saja, mengamati saja apa yang ada. Tidak fokus. Biarkan sejenak, kemudian ucapkan PIN-nya. PIN energi, rileks, tenang, damai. Itu adalah PIN energi yang saya buat yang membantu kita masuk pada kesadaran jiwa tenang. Di situ ada energinya dan PIN energi tersebut saya buat dengan kaidah NLP, Neuro Linguistic Programming, yang dibantu dengan program setting energi. Jadi ada energinya yang membawa kita lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kemudian setelah PIN energi disebut, rileks, tenang, damai, kembali saya amati saja apapun yang ada. Kembali lagi ada suara-suara, ada hal-hal yang kita amati. Crowded, biarkan. Sepi, biarkan. Apapun yang ada, biarkan saja. Dan kemudian tambahkan lagi. Amati juga pikiran serta perasaan. Pelan-pelan ini akan membuat pikiran itu bisa disadari. Dia melintas, pikiran positif serta negatif, perasaan juga melintas.
Akhirnya kita tahu ada pikiran positif, negatif, ada perasaan positif dan negatif. Semuanya ada. Amati aja, nggak usah dilawan. Kalau bisa diamati, ini berarti kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Amati aja. Amati juga ketakutan kita. Amati juga bahwa kita ragu. Amati juga bahwa kita takut menghadapi hidup ke depannya. Bahwa kita mulai khawatir rencana-rencana kita tidak akan terlaksana. Ada juga perasaan gak enak, perasaan enak, perasaan baper. Ada juga semangat. Nah, disinilah kesadaran itu berfungsi untuk bisa mengamati semua hal yang ada. Dan dengan kesadaran ini kita bisa memilih. Teruskan amati semua yang ada. Awalnya mungkin ini membutuhkan waktu 5 menit atau 10 menit. Sambil santai, lakukan saja kegiatannya. Sambil seruput kopinya, minum air putih hangat sejenak, minum teh. Yang merokok ya sambil merokok nikmati rokoknya. Atau yang suka ngemil ya coba ngemil juga. Lakukan saja apa yang ada dalam kondisi yang bisa dilakukan, tidak memaksa. Harus dapatkan kondisi tertentu. Amati semuanya. Ini yang membuat kita kembali kepada kesadaran jiwa tenang. Ini yang membuat kita bisa scanning lebih detail mengenai apa saja yang terjadi di dalam hidup, di dalam diri kita sendiri. Ketika sudah teramati semua, akhirnya kita tahu bahwa ada semua hal yang tadi saya sebutkan di dalam diri. Atau bahkan lebih banyak lagi. Biarkan saja mengalir apa adanya. Yang awalnya kita dijebak, dikendalikan oleh rasa-rasa yang tadi saya sebutkan. Takut, khawatir, cemas, baper, senang, gembira, bahagia. Sekarang semua menjadi bisa diamati. Kalau bisa diamati, akhirnya kita bisa memilih. Mau ngikutin yang takut, mau mengikuti kekecewaan, mau ngikuti baper. Atau yang semangat. Kalau kita hanya andalkan orang-orang yang di luar sana yang menyemangati kita, memotivasi kita, maka suatu saat orang-orang yang ada di luar sana itu akan hilang. Bisa saja ketika kita butuhkan mereka ada. Tapi di lain waktu bisa saja ketika kita butuhkan mereka lagi, mereka tak ada. Tapi ingat-ingat, kesadaran itu tetap ada di dalam diri kita. Tuhan itu tetap ada di dalam diri kita menemani. Kalau kita bisa hadirkan dia, kita syukuri kehadirannya yang ada di dalam diri kita, maka kita akan selalu punya pendamping. Selalu punya teman, sahabat, mentor, coach yang melatih kita, mendampingi, memotivasi kita. Munculkan hal ini. Sadari di awal hari, syukuri bahwa ada dia di sana. Ini yang akan membuat otak kita seolah-olah punya jangkar, punya titik fokus. Dan karena itu adalah hal yang paling mendasar dalam hidup kita, maka yang lain itu akan menjadi terkalahkan. Dan ini yang akan menjaga spiritual kita, tauhid kita di level yang selalu terjaga kondisinya. Dan ini juga yang membuat masalah itu menjadi kecil. Ini yang membuat motivasi kita selalu terjaga. Santai saja, nikmati semua, amati. Akhirnya setelah semua teramati, semua hal bisa kita sadari ada di dalam diri kita. Akhirnya kita bisa memilih untuk lakukan apa. Karena kita tahu bahwa sekarang kita hidup di saat ini mempunyai
kendaraan yang berupa fisik ini, maka kita syukuri juga bahwa fisik ini selalu dalam kondisi yang baik. Kita syukuri orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita sayangi, orang tua kita, pasangan kita, suami atau istri. Kemudian anak-anak kita, saudara-saudara kita, yang mungkin saja mereka hidupnya tergantung pada kita. Akhirnya di situ kita memilih untuk yes, oke, saya harus semangat. Ini akan menjadi motivasi yang memunculkan semangat itu. Dan kemudian, karena kita sudah tahu sebenarnya apa yang harus dikerjakan, berusaha dengan rencana-rencana yang sudah diberikan kepada kita, yang kita buat sendiri, yang kita buat bersama tim kita, bersama grup kita, perusahaan kita, di mana tempat kita sedang bekerja. Kita berkarya dalam sebuah grup atau perusahaan, baik milik kita sendiri ataupun milik orang lain. Kalaupun sedang di tempat orang lain, sedang berusaha menjadi seorang pekerja, pegawai, maka ini yang membuat kita tahu bahwa kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Tentunya ada step by stepnya. Apa yang harus kita lakukan di hari ini? Oke, prospek klien. Oke, berjualan. Ada target-target yang harus kita lampaui. Bukan hanya dapatkan, selesaikan, tapi lampaui. Yuk semangat lagi. Munculkan kesadarannya. Ini yang akan menjaga semangatnya selalu ada di sana. Motivasinya selalu bisa menjadi dasar dalam setiap langkahnya. Akhirnya pikiran yang tadinya dianggap sebagai musuh, lama-kelamaan kita tahu bahwa pikiran bisa dimanfaatkan. Perasaan bisa dimanfaatkan. Dalam kondisi sadar, amati semua, pilih. Mau, percaya, meyakini pikiran atau perasaan yang mana? Yang negatif atau yang positif? Bila kita percaya dengan pikiran kita, maka sesuai dengan hukum law of attraction, dengan dibawa energi yang ada dari dalam diri kita, dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita, maka apa yang kita percaya itu akan terkirimkan ke alam semesta. Dan alam semesta pun akhirnya akan merespon dengan mengirimkan energi yang akan termanifestasi sebagai kejadian-kejadian yang sama persis dengan apa yang kita percayai. Bayangkan saja kalau kita percaya yang negatif. Kalau perasaan kita baper dengan hal yang negatif. Bisa saja itu yang betul-betul akan terjadi. Tapi tidak. Saya yakin diri saya sendiri, diri Sobat RTD akan milih percaya dengan yang positif. Karena kita hidup bersama Tuhan. Dan kita diarahkan ke arah yang mendukung perkembangan jiwa kita ke arah yang lebih baik, yang lebih dewasa. Dan juga karena kita punya hubungan sosial dengan sekitar kita, maka kita tahu bahwa diri kita itu ada sangkut pautnya dengan istri atau anak kita. Bisa saja mereka tergantung dengan kita. Bisa saja ada orang tua, keluarga, sahabat, saudara, teman, tim kita, perusahaan kita, grup kita. Ya sudah, karena hal itu dan karena kita tahu bahwa ada hubungan antara kita dengan mereka, maka kita harus perbaiki yang pertama diri kita sendiri. Sehingga bila kita dalam kondisi yang tepat, bersemangat, motivasi terlalu terjaga, energi positif selalu muncul, maka mereka pun akan bisa kita maintain dengan lebih baik. Kita baik, akhirnya mereka pun jadi baik. Akhirnya target-target yang sudah kita buat, yang sudah kita tahu harus lakukan apa setiap saatnya, akhirnya bisa kita lakukan dengan lebih semangat.
Ingat-ingat, tipsnya yang pertama adalah rileks dan santai. Masuk ke dasarnya. Dasarnya adalah adanya Tuhan di dalam diri. Sadari, kemudian syukuri. Kemudian tingkatkan kesadaran sehingga tidak lagi dikendalikan oleh pikiran serta perasaan. Sehingga kita bisa melampaui, bisa menyadari pikiran serta perasaan yang awalnya adalah musuh kita. Kemudian kalau kita punya kesadaran, akhirnya kita bisa rangkul mereka, sehingga mereka bisa menjadi sarana untuk hidup yang lebih baik. Saya masukkan link relaksasi energi di deskripsi video ini. Silakan Sobat RTD lihat, kemudian praktekkan. Kalau ada yang ingin sharing yang sudah pernah lakukan, yang berhubungan dengan produktivitas kerja, yang berhubungan dengan kreativitas, coba sharing dengan saya di kolom komentar. Saya yakin kalau kita dalam kondisi yang santai, tenang, sadari diri kita sendiri, maka kita akan bisa ikut mengalir bersama aliran energi yang muncul dari dalam diri kita. Kita bisa ikut mengalir dengan energi yang ada dalam diri kita, sesuai juga dengan aliran energi yang ada di alam semesta. Akhirnya bisa kita bilang, I'm going with the flow dengan aliran energi yang ada di alam semesta. Ikuti saja. Tiba-tiba di situ ada semangat. Motivasinya selalu terjaga. Tiba-tiba juga dalam kondisi itulah kreativitas itu selalu ada. Ide-ide itu selalu muncul. Coba saja. Coba lakukan tips dan trik dari saya ini. Saya sudah lakukan ini dari dulu sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun saya masih tetap belajar. Baik dari pengalaman saya sendiri, pengalaman Sobat RTD yang sudah ikuti program-program saya dari dulu sampai sekarang. Saya juga belajar dari pengalaman mereka. Karena kita semua hidupnya di tempat kita masing-masing. Dan apa yang kita jalani juga berbeda. Jadi pengalaman setiap orang itu tentunya berbeda-beda. Dari setiap pengalaman itu kalau kita bisa berbagi, bisa dapatkan, jadi referensi yang akan menguatkan diri kita sendiri. Oke sob, gitu aja video ini. Kalau sobat ingin sharing, ada yang ditanyakan, ada yang ingin di-sharing sebagai sebagai penguat untuk yang lain, silakan sharing di kolom komentar. Saya tunggu ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai, rahayu.